Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku bersifat general reading, di mana nanti energinya mungkin resonate-nya hanya sebagian aja, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan bacaan aku bersifat timeless, kapanpun kamu menemukannya, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktu. Terima kasih ya untuk kakak-kakakku yang sudah subscribe, like, komen, yang memberikan saweran super thanks. Semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki, enteng jodoh ya. Untuk kalian yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Oke teman-teman, aku akan cek energi seseorang yang dia tuh sudah pergi setelah menyakiti kamu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada menyesal. Coba kita lihat ke depannya gimana ya, atau perasaan dia atau kondisi dia saat ini ya. Orang yang menyakiti kamu, yang meninggalkan kamu setelah dia menyakiti kamu ya. Kita lihat energi seseorang setelah menyakiti kamu kayak gimana nih. Aku sih kalau yang jahat-jahat berharapnya sih karma ya. Kamu gimana Kak? Enggak ya? Enggak tega kamu ya? Kalau aku tega. Kalau udah nyakitin ya. Oke, kita lihat ya. Jasmine teman-teman ya. Kenapa ada Jasmine? Mungkin dia sekarang kayak ini ya. Aku lihat pikirannya lagi rungsing ya, tahu nggak rungsing teman-teman? Jadi kayak dia tuh gini, mungkin pernah sempat denial atau dia tuh mungkin membanggakan diri ya di saat dia meninggalkan kamu, di saat dia menyakiti kamu, dia tuh kayak denial gitu loh Kak. Dia berbangga diri dengan besar kepala, dia tuh bisa membuktikan pada dunia bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia itu yang benar, kamu yang salah gitu ya. Selama ini kamu yang udah salah nyakitin dia gitu ya. Kayak ada playing victim aku lihatnya ya. Nah, di sini mungkin dia juga sekarang tuh kayak banyak orang-orang sekitar kamu yang kenal dengan kalian berdua, yang tahu hubungan kamu dengan dia. Contoh, mungkin ada saudara kamu atau teman kalian yang sama-sama tahu dengan masalah kalian gitu ya. Aku lihatnya mungkin udah banyak dia dapat judgmental atau dapat apa ya, kata-kata yang mungkin menyadarkan dia dari orang-orang sekitar ya. Mungkin sekarang orang-orang udah tahu kalau kalian misalkan contoh kalian bercerai ini suami istri, dia yang selingkuh, dia yang KDRT, dia yang nggak memberi nafkah. Awalnya mungkin orang-orang percayanya bahwa kamu yang memulai duluan, kamu yang nyakitin dia. Tapi aku lihatnya sekarang orang-orang sudah berpihak kepada kamu ya. Dia sudah tahu bahwa memang mereka tahu bahwa sebenarnya yang sakit nyakitin di kamu tuh dia ya. Yang salah itu dia, pasangan kamu ini ya. Aku lihatnya gitu ya. Nah, di sini aku merasa kayak sekarang tuh ada kondisi dia itu merasa ada persaingan atau mungkin dia tahu ya kalau kamu udah move on, kamu sudah apa namanya? Membebaskan diri kamu dari dia. Aku lihatnya dia sekarang tuh kayak yang oke, aku akan harus lebih dari kamu ya. Dari apapun itu dia, aku rasa dia kayak ada persaingan ya. Aku rasanya dia ini kayak merasa, oke, secara finansial aku harus lebih kaya contohnya ya. Atau kalau misalkan kamu sekarang udah dengan orang lain, orang baru gitu ya. Dia mau membuktikan aku juga harus dengan orang baru. Jadi kayak ada persaingan yang aku rasa. Dia merasa tidak mau kalau kamu lebih bahagia dari dia ya. Dia nggak mau ya. Nah, di sini hatinya tuh kesel sebenarnya ya, kesel banget sama kamu ya, kayak yang dia lebih keselnya ke kondisi hubungan sih aku lihatnya ya. Jadi memang ada ya teman-teman orang yang playing victim ya, yang dimana dia yang sakit, ya dia yang sakitin kamu, dia yang eee, apa, KDRT, dia yang selingkuh, dia yang berbohong, dia yang ngecewain kamu, tapi kamu yang disalahin. Itu kan memang banyak seperti itu ya, playing victim ya, yang aku rasa dia sekarang kayak rasa kecewa dengan keadaan hubungan ya. Mungkin kemarin dia berharapnya kamu yang bakal ngejar dia, kamu yang bakal kecarian dia. Kadang kala kalau misalkan kalian bertengkar, kamu yang selalu minta maaf duluan, mencari dia. Tapi begitu dia pergi, meninggalkan kamu yang kecewa, yang terluka-luka, kamu yang berdarah-darah ibaratnya ya, yang menangis-nangis gitu ya. Dia tidak mau menoleh, dia tidak mau peduli dengan apa yang kamu rasa. Nah, dia berpikirnya kamu kan kecintaan sama dia. Ini maaf ya Kakak ya, kalau memang kamu nggak bucin, berarti ini bukan untuk kamu, berarti ada untuk teman-teman yang lain. Aku lihatnya
Ini pemikiran dia ya. Mohon maaf kalau memang ini kamu tidak merasa, berarti ini bukan energi kamu. Karena aku merasa dia begini, dia tuh berpikiran bahwa kamu yang kecintaan dia, kamu yang ngejar dia, bakalan bakalan ngejar dia lagi, bakalan minta maaf, bakalan cari-cari dia, yang bakalan ngejar-ngejar lah intinya gitu. Dia tuh berpikirnya kamu yang awalnya nanti pasti kamu bakal ngejar dia. Tapi semakin kesini semakin hari, mungkin udah ditunggu berbulan-bulan, kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu nggak cari dia? Nah, sekarang dia tuh merasa kayak capek, kesel dengan, situasi hubungan ini ya. Dia mau, kembali ibaratnya dia mau menunjukkan diri, dia mau mengejar kamu, malu gitu loh. Karena dia memang dengan sombongnya, dia berpikir kamu yang butuh dia, padahal tidak. Padahal kamu di sini lebih mencari ketenangan ya. Berarti ini masih ada energi memang orang ini sangat, apa ya, kayak buka tembok gitu loh. Dengan pedenya, dengan kepercayaan dirinya tuh dia berpikir kamu yang bakal nyariin dia. Padahal aku lihatnya kamu sudah tenang. Meskipun memang kamu tidak bucin, memang ada yang nggak bucin, tapi aku lihatnya kalian yang tadinya selalu memberi kesempatan, selalu maafin dia, yang ngejar dia, yang kebucinan ibaratnya ya. Aku lihatnya sekarang dia di batas yang cuman menunggu aja sehari-hari. Jadi dia kesel, kesel sendiri dengan situasi kondisi hubungan kalian saat ini. Kok kamu ternyata diam, nggak mau ngejar dia ya. Ada tiga cups ya, yang aku lihat mungkin juga kalian ini, mungkin awalnya tuh cukup, menyambut dia dengan hangat. Kemudian kalau dia datang juga dia datang lagi kamu memberi kesempatan, ya kamu tuh bisa menjadi, orang yang bersahabat sebenarnya ya, menurut aku gitu ya. Cuman memang karena memang sakit hati yang kamu rasa yang, kecewa kamu tuh udah cukup berat ya, di mana kamu udah di titik kayak yang keselnya tuh dari tingkat level tinggi lah, yang sakit sampai dalam lah ibaratnya kayak gitu ya. Makanya kamu juga aku lihatnya sudah mulai memilih untuk tidak peduli lagi ya. Memang tidak bisa untuk secara langsung lupa, tidak bisa. Apalagi kalau yang kalian yang sudah berumah tangga atau hubungan yang sudah lama gitu ya, udah effortnya juga banyak kamunya ya, kamu juga mungkin ada yang udah keluar materi dan ratusan juta mungkin ya, atau belasan juta gitu ya. Aku lihatnya kamu juga memang tidak bisa semudah itu lupa sama dia ya. Cuman memang yang sekarang dirasa yang diingat itu bukan kebaikannya. Kamu lebih ingat selalu, dia yang nyakitin kamu, dia yang kemarin mungkin dia menghadirkan orang ketiga, yang playing victim, yang selalu, nyalah-nyalahin kamu. Apalagi kalau kalian sudah rumah tangga ya, ada yang dia mungkin juga jelek-jelekin kamu di depan keluarga dia dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang dia sendiri yang merasa kayak, capek dengan hubungan yang kayak gini, karena apa? Dia tuh sebenarnya capek dengan dirinya, ya. Dia pengen kamu ngejar dia, tapi ternyata kamu diem. Sedangkan dia mau yang balik untuk kejar kamu, dia gengsi, dia punya harga diri yang tinggi. Itu menurut dia, ya. Padahal di sini dia yang kelimpungan sendiri sekarang, aku lihatnya gitu ya, teman-teman ya. Dan aku lihat juga mungkin dari komunikasi, dari segala, akses untuk finansial mungkin kalau kamu pernah ngasih kartu kredit sama dia kamu udah blokir contoh ya, atau mungkin kamu memberikan apa sesuatu yang ini kamu sudah blok, pokoknya semuanya kamu sudah tidak mau ada akses lagi untuk, dengan dia, ketemu dengan dia, kayak gitu ya. Kemudian ada The Sun, mungkin juga di sini ada hawa yang masih memuncak, hawa panas, hawa emosi aku lihatnya ya. Kamunya juga mungkin yang sekarang tuh lebih kalau ingat dia nih kayak bukan lagi tentang nostalgia tentang, kebaikan dia atau harmonisasi kalian, tapi yang aku lihat kamu lebih ke kesel, kesel banget hawanya kayaknya ya kalau ingat dia ini ya. Apalagi dia dengan mudahnya, nyakitin kamu, tapi dia yang merasa jadi korban, dia yang merasa jadi, oke coba kita lihat lagi ya untuk kondisi dia ya teman-teman ya. Sekarang gimana dia ya? Aku lihatnya dia kesel ya dengan situasi ini, dia capek dengan, pemikirannya dia sendiri gitu ya, karena apa yang dia inginkan tidak, terwujud ya. Kalau yang tadinya kamu selalu memberi kesempatan, kamu yang mungkin masih maafin dia walaupun kamu diselingkuhin mungkin ya, aku rasanya dia sekarang capek dengan keadaan dia sendiri ya. Oke, kita lihat lagi di sini.
ada The Bucket dan The Book ya teman-teman ya. Mungkin dia rasa juga sekarang tuh kayak kamu lebih tenang. Dia lihatnya dari kamu tuh lebih mempesona, lebih tenang, kamu lebih kalem ya. Mungkin kamu juga awalnya meledak-ledak yang namanya disakitin kan, pasti kamu juga emosi dong. Nah, sekarang aku lihatnya dia mau mencoba mau menyakitin kamu dari segala apa tuh kayak aku rasanya mungkin ya kamunya sudah sekarang lebih tenang, lebih kalem. Jadi dia malah ada rasa takut yang aku lihat ya. Dia takut dia kayak yang wah, kamu sekarang punya value nih gitu ya. Mungkin juga kalian ada yang langsung bangkit. Misalkan kemarin disakitin kamu kan yang nangis-nangis ibaratnya ya. Terus sekarang kamu terlihatnya di mata dia, kamu tuh bisa bangkit, kemudian kamu bisa apa namanya? Bertumbuh gitu ya. Terus lihatnya mungkin kamu lebih glowing, lebih grow up lagi pokoknya kamu lebih baik, lebih bagus lah ketimbang kemarin sama dia. Nah, sekarang dia merasa eee segan sama kamu ya. Di sini juga ada The Book. Aku lihatnya mungkin juga di sini banyak pembelajaran yang kamu ambil ya teman-teman ya. Kamu ketemu dengan orang toksik, ketemu orang yang tidak sabar, orang yang kasar, orang yang menipu gitu ya. Kamu sekarang lebih memilih ketenangan dan kamu akan menjadikan pelajaran. Ketika nanti kamu ketemu dengan orang baru, berkenalan dengan orang baru, kamu tidak mudah untuk percaya lagi sekarang ya. Jadi di hubungan ini kamu jadikan pelajaran ya, agar kedepannya tidak terjadi, kedua kalinya, gitu aku lihatnya ya. The Ring, bahwa memang kamu tuh kan mungkin ada yang kalian yang sudah berkomitmen dengan dia, atau memang ada rencana kamu untuk, "Udahlah aku nggak mau yang aneh-aneh deh, sekarang kayak aku mau nyari yang jelas-jelas aja." Kalau memang kemarin ini dia hanya memberikan janji, kemudian toksik ya, nyakitin kamu, sekarang kamu, nggak maulah ketemu yang main-main ya. Jadi kamu mungkin di awal, nanti kalau kamu kenalan dengan orang baru, aku lihatnya kayak yang kamu sekarang, eee, me apa ya, menggunakan logika kamu bukan hanya perasaan aku lihatnya. Jadi kamu mau memutuskan untuk, "Oke, ini orang bisa nggak diajak komitmen, kalau nggak kamu akan cut off dari awal," gitu ya. Karena kamu udah nggak mau sampai kejadian lagi. Nah, untuk dianya sendiri sekarang merasa kesel, ya mungkin dia juga udah ngerti ya tentang mungkin kemarin dia merasa, apa, ada pengkhianatan, ada yang, dia nyakitin kamu dengan segala macam ya. Aku lihatnya mungkin dia sekarang juga merasa kayak tapi masih ada denial loh, masih kayak, "Enggak kok, aku kok," kayak ini, kayak kayak playing victim, kayak, aku kan yang disakitin, aku yang hianatin kok," gitu. Jadi kalau dia mungkin ketemu sama teman-teman kalian kalau ditanya, nggak akan ngaku, pasti dia akan bilang kalau kamu yang nyakitin dia, kamu yang ninggalin dia, gitu ya. Tapi di sini aku lihatnya mungkin dia juga akan berpikir ya, karena kan dia udah capek, lelah, dia kayak kesel gitu dengan situasi sekarang nih ya. Karena kamu yang ternyata tidak ngejar dia, ya kamu yang nggak nyari dia lagi. Nah, di sini dia akan berpikir bahwa apa ya, rasa itu hanya sebatas keinginan dia aja tapi nggak terwujud, makanya dia sekarang kesal. Bahkan ada pemikiran dia itu akan memberikan, apa ya, kayak cara-cara yang menghalalkan segala cara agar kamu bisa terjerat dia lagi, aku lihatnya gitu. Jadi kamu harus hati-hati ya teman-teman ya, kalau ini resonate sama kamu, aku, sarankan kamu lebih banyak-banyak berdoa, kalau bisa nggak usah terkoneksi lagi, kecuali memang dia bawa uang kamu ya, itu hanya sebatas untuk dia kembaliin uang. Tapi kalau enggak, lebih baik kamu sekarang pergi aja, bener-bener yang udah tidak mau terkoneksi. Karena aku lihat orang ini masih akan nanti ada obsesi jadinya ya. Dia akan menjerat kamu, dia akan merasa, "Kamu memilikiku," gitu ya. Kamu nggak boleh bahagia tanpa dia. Aku lihatnya kayak gitu ya untuk kedepannya. Jadi kalau memang ini dirasa kamu udah nggak ada, eee, masalah apa-apa, contohnya kayak ada hutang piutang, kamu lebih baik udah jangan terkoneksi lagi ya, gitu untuk antisipasi. Oke, dan sini ada the star dan the cover. Mungkin ya aku lihatnya mungkin dia berpikir bahwa oke harapan nih, ada optimis nih bahwa kamu bakalan bisa dilulukan lagi. Tapi ternyata semakin ke sini dia sadar bahwa kamu memang udah punya value, kamu punya daya tarik sendiri ya, kamu sudah sekarang tuh kayak, banyak rahasia yang tersembunyi ternyata setelah kalian berpisah ya, kamu bisa memunculkan itu dan kamu bisa, apa ya namanya, memberikan kejelasan, memberikan, bukti bahwa kamu lebih bagus, lebih baik hidup kamu setelah berpisah dari dia. Jadi sekarang dia ada segannya juga, ada keselnya, makanya dia berpikir untuk memanipulasi hubungan, untuk memanipulasi keadaan. Dia akan, melakukan hal licik-licik lainnya lah untuk bisa menjerat kamu lagi. Jadi ini untuk antisipasi aja ya teman-teman, kalau emang resonate dengan kalian harus hati-hati ya. Oke, kita lihat untuk zodiak ya.
Ini bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia ya. Jadi saranku kalau memang sudah tidak ada sangkutan hutang piutang tentang uang, lebih baik jangan terkoneksi lagi deh ya, karena dia kayaknya akan menjerat kamu dengan menghalalkan segala cara ya. Orang ini licik ya teman-teman ya. Pada akhirnya nanti obsesi ya. Jangan sampai deh ya. Oke, ada Scorpio, Aries, Pisces, Scorpio, Virgo, Cancer, Pisces, Aries. Kok banyak yang double ini? Oke, Aquarius dan Virgo. Scorpio, Aries, Pisces, Virgo, Cancer, Aries, Virgo, Aquarius. Yang kuat Scorpio, Aries, Pisces ya, Virgo. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.